Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Yesi dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang inovasi kurikulum 2013 di sekolah dasar. Pertama, kita akan membahas inovasi pendidikan. Beragamnya bentuk pendidikan dasar disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi menuntut setiap lembaga untuk bisa mengikutinya. Salah satu yaitu pada dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan diperlukan adanya suatu inovasi terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan upaya dalam suatu perubahan yang cemerlang di bidang pendidikan yang bercirikan hal baru atau berupa praktik-praktik yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan suatu persoalan yang timbul guna memperbaiki suatu keadaan pendidikan yang terjadi di masyarakat. Inovasi pendidikan di Indonesia sudah saatnya bersumber dari para praktisi pendidikan dan pemuda penerus bangsa dengan berbagai latar belakang masalah pendidikan yang timbul. Yang kedua, kita akan membahas apa itu kurikulum dan apa itu kurikulum 2013. Kurikulum menjadi suatu hal yang penting dalam pendidikan. Hal ini terjadi karena kurikulum merupakan bagian penting dalam pendidikan yang di dalamnya mengatur dan memuat semua rencana pembelajaran yang hendak dilaksanakan hingga pada evaluasinya. Kurikulum sebagai rencana dan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dilakukan untuk menyelaraskan proses belajar mengajar agar terarah dan terukur dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki pada suatu lembaga pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab, dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pembelajaran seringkali mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya, kurikulum telah diatur oleh pemerintah yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum di masing-masing sekolah di tiap daerahnya, di mana tiap-tiap sekolah tersebut diperkenankan untuk mengembangkan kurikulum yang ada sesuai dengan ciri khas maupun kebutuhan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum bersifat fleksibel atau dapat menyesuaikan. Tidak hanya mengembangkan sekolah, juga diperkenankan untuk menginovasi kurikulum tersebut dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan kemudahan serta menyesuaikan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini, pihak sekolah diizinkan untuk mengembangkan maupun menginovasi kurikulum yang ada dengan kurikulum khas sekolah itu sendiri. Inovasi merupakan suatu bentuk pembaharuan yang dilakukan guna memberikan suatu suasana dan pengalaman yang baru untuk lembaga maupun suatu elemen tertentu. Lanjut kepada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan salah satu inovasi pendidikan yang ada di Indonesia dan perlu didiseminasikan agar pendidikan di negara kita bisa berubah menjadi lebih maju dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 menganut sistem pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Belajar aktif, peserta didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental, akan tetapi juga melibatkan fisik. Untuk menciptakan pembelajaran aktif, maka kurikulum 2013 memiliki ciri khas, yaitu menerapkan pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik. Nah, ada beberapa faktor lemahnya sistem pendidikan di Indonesia, mencakup profil pendidikan yang masih mempunyai karakteristik tekstual, berorientasi ke produk dengan mengabaikan proses, berorientasi ke IQ tanpa menyentuh pengembangan kreativitas, emosional, dan spiritual, lebih-lebih ke arah AQ. Kelemahan sistem pendidikan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok besar, antara lain ialah lingkungan yang belum mendidik, pendidikan yang belum memperhatikan ciri anak, siswa dibebani biaya pendidikan yang mahal, belum ada integrasi antara sistem pendidikan informal, non-formal, dan formal. Pendidikan yang cenderung menimbulkan pengajaran yang belum memiliki muatan pendidikan, pola pendidikan yang belum mengarah kepada strategi membangun bangsa, pendidikan yang belum menyenangkan siswa, belum memerdekakan bahwa terasa membelenggu, belum terjadi proses pembelajaran yang bermakna, pendidikan yang didominasi oleh kegiatan mengajar, dan pendidikan yang cenderung berorientasi kepada intelektualitas. Munculnya berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan menimbulkan berbagai macam permasalahan, sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk merubah pendidikan ke arah yang lebih baik. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pendidikan yaitu dengan melakukan inovasi dalam bidang pendidikan. Adapun inovasi kurikulum 2013 yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran atau di dalam kelas untuk anak sekolah dasar, yaitu yang pertama, pendidikan alternatif. Di mana pendidikan alternatif ini berusaha untuk memfasilitasi siswanya untuk dapat belajar dan berkembang secara aktif, sehingga dapat mengembangkan potensi dan kreativitas yang ada pada dirinya. Terlepas dari berbagai macam masalah yang timbul dalam dunia pendidikan yang sebelumnya. Pendidikan alternatif dapat menjawab berbagai masalah kelemahan tentang pendidikan yang terjadi di Indonesia untuk seluruh masyarakat, baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin yang semuanya memerlukan kedudukan yang sama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan alternatif, prinsip kegiatan belajarnya yaitu mencakup perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, penguatan, dan perbedaan individual. Yang kedua yaitu snowball throwing. Kelebihan dari inovasi snowball throwing yaitu mengungkapkan daya ingat, pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan menjadikan peserta didik aktif. Dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, inovasi aktivitas pembelajaran berbantuan snowball throwing akan diterapkan pada langkah menanya. Tahap menanya dalam pendekatan saintifik merupakan tahap dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Melalui kegiatan bertanya, dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik.
Semakin berlatih dalam bertanya, maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan sehingga siswa akan mendapatkan pengetahuan yang lebih bermakna. Pendekatan saintifik dalam proses menanya berbantuan snowball throwing akan dapat mengaktifkan sistem dalam belajar dan membantu mengatasi rasa malu siswa untuk bertanya mengenai permasalahan yang dijumpainya ketika belajar. Dengan demikian, siswa dapat mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dalam memahami materi pelajaran. Ada beberapa inovasi model pembelajaran untuk kurikulum 2013. 1. Model pembelajaran kooperatif. 2. Model pembelajaran berbasis masalah. 3. Model inquiry terbimbing. 4. Model pembelajaran pakem. 5. Model pembelajaran pencapaian ketuntasan. Nah, dari pembahasan di atas tersebut, dapat kita ambil kesimpulan, penerapan kurikulum 2013 itu, anak-anak tidak menjadikan objek lagi, namun dituntut lebih kreatif dan inovatif. Sebab siswa harus mampu menguasai perubahan-perubahan zaman, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru atau calon guru, kita hendaknya mampu menimbulkan inovasi pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan itu lebih baik dan juga harus cermat dalam menentukan model pembelajaran. Nah, itulah pembahasan terkait inovasi kurikulum 2013 di sekolah dasar. Semoga video ini memberikan kita pemahaman dan bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.